Gibran Rakabuming Raka follow akun judi online. Ya nggak mungkin lah. Tapi tuduhan ini viral setelah akun Instagram Gibran diketahui pernah follow akun @bang_jabrik.game. Akun Bang Jabrik Game itu disebut sebagai akun judi online. Tapi itu nggak berarti Gibran memang pecinta judi. Sekretariat Wakil Presiden sudah langsung mengklarifikasi. Menurut mereka, akun itu dibuat sejak November 2022 dan telah mengganti nama akun atau username sebanyak 7 kali. Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan akun judi online. Gibran Rakabuming itu memfollow akun judi online, dan artinya dengan memfollow Instagram akun judi online, dia harus sadar bahwa yang di-follow itu adalah pelanggaran hukum. Jelas sudah, pelanggaran hukum adalah tindakan tercela. Ya, makin liar orang ini. Ya, makin liar fitnahannya. Buktikan aja, Mas. Jangan cuma ngomong-ngomong doang. Buktikan. Dengan sangat saya memohon segera menangkap Roy Suryo. Karena Roy Suryo telah membuat keonaran di masyarakat. Dengan berita-berita bohong, dengan isu-isu, ya, dengan membangun opini di masyarakat yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang maling panci ya, yang emang menurut saya benar-benar tidak waras. Setelah tidak pernah berhasil menjatuhkan Jokowi, mulai Fufu Fafa, ya kan, nggak berhasil. Kemudian isu ijazah palsu Jokowi juga nggak berhasil ya. Skripsi Jokowi juga nggak berhasil ya. Juga kemarin-kemarin ini menyindir tentang akte kelahiran Jokowi ya, juga pasti nggak akan berhasil ya. Bahkan fitnahan tentang ijazah palsu Jokowi sebentar lagi akan mengantarkannya ke penjara. Tetapi teman-teman ya, si maling panci ini tidak pernah menyerah ya. Saat ini dia beralih menyerang Gibran. Persoalannya sepele sekali ya kan. Yaitu katanya akun Gibran itu mengikuti atau memfollow akun judi online. Kalau nggak sinting, ini orang nggak mungkin perilakunya macam kayak gini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gibran Rakabuming Raka follow akun judi online. Ya nggak mungkin lah. Tapi tuduhan ini viral setelah akun Instagram Gibran diketahui pernah follow akun @bang_jabrik.game. Akun Bang Jabrik Game itu disebut sebagai akun judi online. Tapi itu nggak berarti Gibran memang pecinta judi. Sekretariat Wakil Presiden sudah langsung mengklarifikasi. Menurut mereka, akun itu dibuat sejak November 2022 dan telah mengganti nama akun atau username sebanyak 7 kali. Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan akun judi online. Jadi awalnya bisa saja cuma akun biasa yang belakangan diretas dan berganti identitas. Satwa Press juga bilang fenomena peretasan dan perubahan identitas begini udah lama. Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut seringkali diperjualbelikan, bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu, lanjutnya. Menurut keterangan Satwa Press, saat ini Gibran sudah tidak lagi mengikuti akun tersebut. Pihak istana juga laporin akun ini ke Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk diblokir. Ternyata nggak cuma Gibran aja yang kena fenomena peretasan dan pergantian identitas. Pada Agustus 2022, akun Twitter resmi TNI Angkatan Darat atau TNI_AD diretas oleh pihak tidak dikenal. Akun itu menampilkan cuitan-cuitan berisi animasi penguin yang jelas bukan konten resmi militer.
Peretasan ini terjadi saat tim teknis TNI AD sedang melakukan migrasi alamat email ke email kedinasan. Selama tahun 2023, beberapa pejabat daerah di Indonesia juga mengalami peretasan akun WhatsApp. Misalnya, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendi Jupriyanto, dan Wakil Bupati Banyumas menjadi korban peretasan. Peretas menggunakan akun mereka untuk meminta uang kepada nama-nama kontak yang ada. Di era akun bisa dibeli dan dijual hanya karena followernya banyak, mustahil seorang pejabat terus memverifikasi ribuan akun yang mereka follow. Ini bukan kelalaian, tapi jebakan digital. Untungnya setelah tahu, Gibran langsung unfollow dan lapor. Nggak ada bukti Gibran promosiin, terlibat, atau kasih likes pada konten judi tersebut. Justru, framing hanya dengan follow otomatis mendukung judi online, itulah generalisasi yang menyesatkan. Atau jangan-jangan ini adalah salah satu bentuk serangan politik. Karena di tengah ketegangan politik pasca pemilu, isu kecil seperti ini sangat mudah dimanfaatkan oleh lawan politik. Lawan politik sering cari bahan untuk menggoyang stabilitas dan citra kepemimpinan baru. Saat ini, Gibran memang mendapat banyak serangan kanan-kiri. Forum Purnawirawan TNI bahkan berkirim surat ke Presiden dan DPR untuk meminta pemakzulan Gibran. Jadi, apa yang terjadi dalam kasus judi online ini sangat mungkin terkait dengan serangan-serangan itu. Alasan penyerangan bisa macam-macam. Bisa jadi karena mereka khawatir bahwa popularitas Gibran terus meningkat, sehingga kembali akan jadi Wapres tahun 2029. Atau juga karena marah dikalahkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Ini udah bukan soal judi online lagi, ini soal membidik reputasi politik lewat insiden digital. Lagian, perubahan konten atau aktivitas mencurigakan pada akun media sosial nggak selalu mencerminkan niat atau tindakan langsung dari pemilik akun. Makanya, dalam kasus Gibran penting untuk melakukan verifikasi dan nggak langsung menyimpulkan tanpa bukti yang jelas. Yuk jadi netizen yang bijak. Iya, jadi memang benar ya, kemungkinan besar memang benar yang memfollow tersebut itu adalah akun resmi Gibran ya, wakil presiden. Tetapi tadi kan sudah diberikan klarifikasi gitu bahwa memfollownya itu sudah ribuan tahun yang lalu gitu loh. Dan ini terlacak ya, akun Bang Jabrik Game ini ya kan, ini sudah berkali-kali melakukan atau mengalami pergantian nama. Jadi bisa jadi dulu ketika awal di-follow oleh Gibran, ini hanya sekedar akun biasa. Bisa jadi seperti itu loh, ya kan? Ya masa hal seperti ini saja mau dijadikan dasar untuk memakzulkan Gibran. Ini menurut saya terlalu mengada-ada, teman-teman ya. Lanjut. Yang jelas apa? Dia memfollow akun Instagram resmi dia, Gibran Rakabuming, itu memfollow akun judi online. Dan artinya dengan memfollow Instagram akun judi online, dia harus sadar bahwa yang di-follow itu adalah pelanggaran hukum. Jelas sudah. Pelanggaran hukum adalah tindakan tercela, apalagi dilakukan oleh orang yang dipercaya menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Jamada. Setidaknya orang judi online itu melanggar pasal 303 KUHP dan melanggar pasal mengatur tentang perjudian yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 bulan dan atau denda. Seberapa bulan pun ya, itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan tidak hanya satu akun Instagram yang ditulis tentang judi. Kemarin yang terungkap baru satu. Saya sudah beberapa semalam 3 yang di-follow oleh dia. Jadi kalau semua orang dianggap mengerti hukum, apalagi seorang wakil presiden, dia harus lebih mengerti hukum. Dan ini sudah dijawab oleh Sekretariat Wapres. Katanya tidak tahu kalau itu akun judi online, karena sudah berubah, itu tadinya game online. Come on, game online itu namanya tidak ada slotnya. Kalau ada slotnya, itu jelas. Dan dia sudah, saya ulangi sekali lagi, dia sudah mengikuti akun itu semenjak bulan Desember tahun 2022. Hari ini memang sudah di-unfollow, tapi masih ada satu yang lupa, dia belum unfollow hari ini. Ya. Setelah ini mungkin ya. Setelah ini mungkin ya. Jadi sekali lagi itu, Pak Edi, saya tidak terima kasih Pak Jamada tadi sudah diinfokan. Tapi saya kira pasalnya bukan hanya itulah, ya, karena pasal untuk pemakzulan itu ada ya, pasal 7 atau apa itu yang nanti akan, dan ini sekaligus support kita gantian. Iya. Barusan kita mendengar bareng-bareng ya,
pernyataan si maling panci ya, masih berusaha tegar, ya kan. Saya memahami ini adalah salah satu trik manipulasi psikologi agar dia tidak terfokus pada satu perkara ya. Dalam hal ini adalah perkara ijazah palsu yang sudah dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya ya, yang sebentar lagi pasti akan ngandangin orang-orang ini semua termasuk si maling panci ya kan. Nah, si maling panci sekarang itu membahas hal lain gitu loh. Cobalah bayangin ya kan. Yang dibahas saat ini adalah akun Wapres yang memfollow akun judi online katanya. Aduh, sepertinya otak mereka ini sudah konslet. Udah ngasap, udah kehabisan akal untuk menyerang dan menjatuhkan Jokowi dan keluarga. Lanjut. Kita itu mengikuti akun judi online. Bukan hanya Lama amat ya polisi menangkap orang ini, lama banget gitu loh. Ya, makin liar orang ini. Ya, makin liar fitnahannya. Buktikan aja, Mas. Jangan cuma ngomong-ngomong doang. Buktikan. Ya, paling-paling yang percaya kaum kalian aja. Iya, saya juga sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Lama amat polisi menetapkan ini orang sebagai tersangka dan memberi hadiah rompi oren, ya kan? Kenapa? Karena kalau dibiarkan lama seperti ini, semakin sering dia ngebacot dan bisa dipastikan semakin banyak orang-orang Indonesia nanti yang terinduksi, tercuci otaknya sehingga ikut-ikut membenci Pak Jokowi gitu loh, ya kan? Loh, katanya nggak mungkin masyarakat Indonesia terpapar paham-paham seperti itu, Bang. Iya, terutama masyarakat Indonesia yang dengan intelektual di atas rata-rata. Tapi mereka yang intelektualnya di bawah rata-rata atau EQ-nya paling tinggi adalah 78, mudah sekali dibohongi gitu loh, ya kan? Makanya Pak Polisi segerakan itu karungin, lempar ke Nusa Kambangan. Lanjut. Wapres kita itu mengikuti akun judi online. Bukan hanya. Halo, selamat pagi guys. Mencermati video Roy Panci yang barusan ini, mohon bagi kita semua segera menyebarkan berita ini ya, menyebarkan video ini sebanyak mungkin. Dan dalam hal ini saya menghimbau kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, kepada Kapolri, kepada Bareskrim, dengan sangat saya memohon segera menangkap Roy Suryo, karena Roy Suryo telah membuat keonaran di masyarakat dengan berita-berita bohong, dengan isu-isu ya, dengan membangun opini di masyarakat yang menyesatkan. Dan dia telah melanggar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946, di mana setiap orang memberitakan berita yang tidak pasti kebenarannya, yang membuat keonaran di masyarakat, itu telah melanggar ya, dan dia dapat dipenjara 2 tahun. Oleh karena itu, tolong kepada kepolisian, kepada Kabar Eskrim, segera tangkap Roy Suryo. Kami telah resah dibuat manusia. Dengan sangat kami memohon kepada Kapolri, Bareskrim segera tangkap RS ya, si maling panci, karena dia telah membuat keonaran baru di masyarakat, ya kan? Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedang ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Laksanakan. Lanjut. Pres kita itu mengikuti akun judi. Kita bahas lagi tentang video sebelah ya. Aduh, perkara judol, mengikuti judol. Langsung ada pemakzulan, mau ada pemakzulan terhadap Wapres. Ini bapak ini memang udah nggak suka, jadi apapun yang dibuat ya salah aja. Mengikuti judol, jadi kayak mana aku mikirnya ya? Namanya media sosial. Pusing gue. Intinya sih bapaknya memang udah nggak suka gitu, nggak suka sama si Pak Wapres, ya itu aja intinya. Jadi nggak paham lah, suka-suka dia aja, terserah bapak lah Pak. Oke.
Mengikuti judol aja loh jadi masalah. Emang mengikuti judol, terus ikut judi online, atau itu mendukung begitu. Ya, harus diungkap lah kapan itu memfollow judi online itu. Ataukah Wapres ini benar-benar tahu bahwa itu akun judi online. Bisa jadi dulu namanya siapa gitu kan, milik temannya, kemudian dijual. Bisa jadi loh bro, bisa jadi itu ya. Tapi kalau udah kadung benci ya macam kayak gini. Lanjut. Di media sosial lagi rame ya. Lagi rame bahwa Gibran ketahuan memfollow akun judi online ya. Akun judi online. Berita ini langsung disambar dengan cepat oleh para pembenci Jokowi, termasuk Roy Suryo ini, Roy Panci ini ya. Roy Suryo langsung mengatakan Gibran layak dimakzulkan ya, setelah terlibat akun Pupu Papa ya, yang menghina Prabowo, menghina Anies Baswedan, menghina SBY katanya ya. 100% itu akun Gibran. Sekarang kata Roy Suryo bahwa Gibran sudah layak dimakzulkan karena terlibat judi online ya, karena memfollow akun judi online ya. Aduh, memang para pembenci Jokowi ini hanya membaca berita judul ya, tanpa mereka itu melakukan pendalaman, tanpa melakukan asal usul. Ini berita benar enggak? Asal usulnya ini gimana Gibran itu? Mereka itu tanpa melakukan seperti itu. Langsung disambar saja ya, langsung menarasikan, memframing ya bahwa Gibran itu adalah penjudi ya, memfollow akun judi online ya. Aduh, padahal berita sebenarnya adalah ya, memang Gibran ini memfollow akun ini ya pada tahun 2022 ya. Tapi dulu waktu tahun 2022 akun ini namanya akun hanyalah akun game online. Beda ya, game online dan judi online. Karena Gibran itu kan memang terkenal menyukai game ya. Menyukai hal-hal yang game-game seperti itu ya. Nah, dulu itu awalnya Gibran memfollow ini karena akun ini dulu itu awalnya akun game online. Nah, sekarang 2025 akun ini berubah menjadi akun judi online. Ya. Artinya Gibran awalnya kan tidak melakukan memfollow akun judi online, karena awalnya Gibran itu memfollow akun ini hanyalah akun game online. Yang berubah jadi akun judi online itu sekarang. Ya. Jadi salah Gibran itu di mana, ya? Kok bisa menarasikan Gibran itu penjudi? Ya, layak dimakzulkan karena terlibat judi online. Aduh, makanya cari data dulu, cari pendalaman dulu. Tapi kan susah sama para pembenci Jokowi ini, susah ya. Kalau mereka sudah melakukan ini, ya sudah langsung diserang. Jokowi, Gibran, keluarganya langsung diserang tanpa peduli apa-apa. Ketika kita melakukan pencerahan, mereka tidak mau. Mereka maksa, oh Gibran, Jokowi ini seperti ini. Seperti itu mereka ini ya. Jadi ya nih, saya kasih pencerahan. Memang Gibran ini memfollow akun ini, tapi pada tahun 2022. Waktu itu akun ini hanyalah akun game online. Tapi sekarang akun ini berubah jadi akun judi online. Pertanyaannya, salah Gibran itu di mana? Mikir. Anak abah, anak banteng, mikir. Iya, betul ya. Jadi mereka ini langsung menyambar gitulah kurang lebih. Ya gimana lagi, karena mereka sudah terdesak dan mereka sudah kebenciannya kepada Pak Jokowi dan keluarganya itu sudah kagak ketulungan. Saya menduga, walaupun sebetulnya saya yakin ya, ini si Maling Panci ini dulu pernah meminta jabatan kepada Pak Jokowi. Saya yakin itu. Cuma Pak Jokowi tidak menggubrisnya sehingga si Maling Panci ini merasa sakit hati gitu ya. Atau mungkin si Maling Panci ini juga merasa pada saat Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden yang pertama atau mungkin yang kedua. Yang pertama kemungkinan besar ya.
itu mungkin dia merasa ikut berjasa, ikut mendukung Pak Jokowi dan mungkin juga mengeluarkan dana, mengeluarkan tenaga dan lain sebagainya. Sehingga ketika Pak Jokowi menjadi presiden, ini maling panci meminta balas budi Pak Jokowi untuk memberinya jabatan. Tapi karena Pak Jokowi itu orang waras ya, jadi dia kan ngerti ya, ini orang sengklek atau enggak gitu kan. Oh ternyata ini orang ODGJ, nggak usah lah dikasih. Nah nggak dikasih lah jabatan. Akhirnya apa? Ngamuknya kagak ketulungan, nggak selesai-selesai, macam kayak gini. Aduh. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.